saya membaca ayat ini di Alkitab. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius. Ini tentang cara memimpin komunitas gereja dalam firman Tuhan. Oh begitu. Makna dari menasehati dan mengajarkan Alkitab di sini dapat dimengerti. Tapi apa makna dari membaca Alkitab bersama? Mengapa Paulus menganggap bagian ini sangat penting? Paulus mengatakan bahwa ini kebiasaan sangat penting bagi umat Allah. Bayangkanlah Gunung Sinai, setelah Israel keluar dari Mesir, mereka tidak lagi menjadi budak, perlu identitas dan kehidupan yang baru. Saat itu Musa mengumpulkan seluruh suku bangsa dan dengan suara lantang membacakan firman. Mereka pun kembali berpikir tentang siapa, dari mana, dan apa panggilan mereka. Inikah komunitas pembaca Alkitab pertama di dalam Alkitab? Benar, tapi itu bukanlah akhir. Ketika mereka tiba di tanah perjanjian, Yosua mengumpulkan seluruh suku bangsa lalu membacakan firman dengan lantang. Mereka ingat asal mereka dan bagaimana seharusnya menjalani hidup baru. Berarti ini hal yang selalu dilakukan? Sebenarnya tidak. Setelah Yosua mati, tidak ada lagi cerita tentang orang-orang yang berkumpul untuk mendengarkan firman. Lalu generasi berikutnya menjadi generasi yang tidak kenal Tuhan dan sejarah mereka. Mereka lupakan semua yang telah Tuhan lakukan. Beberapa ratus tahun kemudian, Raja Yosia menemukan kembali firman itu. Dan bangsa Israel dipanggil untuk berkumpul agar kebiasaan ini dapat dimulai lagi. Gerakan baru pun dimulai, tapi mereka cepat melupakannya dan akhirnya ditawan menjadi budak. Kemudian Ezra dan Nehemia kembali ke Israel dan ternyata bangsa itu perlu diingatkan lagi tentang cara hidup yang seharusnya. Kebiasaan yang sangat luar biasa. Ya, karena itulah komunitas pembaca Alkitab jadi pusat kehidupan orang Yahudi. Tiap minggu mereka berkumpul di sinagoga untuk mendengar firman. Komunitas pembaca Alkitab juga dihadiri Yesus. Ia juga mengumumkan tentang pelayanannya saat itu. Setelah membaca kitab Yesaya, ia memberitahu bahwa firman itu berbicara tentang dirinya. Maka Paulus berbicara kepada Timotius, kebiasaan ini harus dipertahankan. Dengan kebiasaan ini, seluruh komunitas dapat lebih memahami firman. Di zaman itu, orang memang tidak bisa baca dan tulis. Jadi tak ada cara lain kan selain membaca bersama? Namun saya dapat membaca Alkitab dengan baik walau sendirian. Ya, membaca Alkitab sendirian juga penting. Tapi jangan mengabaikan kekuatan dari membaca bersama. Sulit membaca Alkitab sendirian, susah berkonsentrasi. Tapi saat membaca firman Tuhan bersama dengan lantang, maka terjadilah suatu perubahan. Sangat mudah, tak perlu ada orang yang berkhotbah atau mengajar. Hanya perlu mendengar firman dan membagikannya bersama. Kebiasaan ini selalu dilakukan umat Allah saat menghadapi situasi yang sulit. Melalui komunitas pembaca Alkitab, kita mengenal Tuhan dan harus ingat siapa diri kita.